Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi tema 1, subtema 2, kelas 5 tentang rangka manusia dan fungsinya. Langsung saja perhatikan video berikut ini. Rangka manusia dan fungsinya. Sistem gerak tubuh manusia merupakan hasil kerjasama antar organ gerak yang terdiri dari 1. Rangka atau susunan tulang, 2. Sendi, 3. Otot. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang rangka atau susunan tulang. Pengertian tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif yang bisa bergerak apabila ada bantuan dari otot. Jadi, tulang dapat bergerak apabila ada bantuan dari otot, sehingga tulang disebut sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan sifatnya elastis dan lentur. Misalnya, tulang telinga dan cuping hidung. Jadi contohnya tulang rawan yaitu tulang telinga dan tulang hidung. Hidung yang bagian depan. Kemudian tulang keras. Tulang keras sifatnya padat dan keras. Misalnya adalah tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak itu sifatnya padat dan keras. Itu salah satu contoh tulang keras. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi rangka. Rangka atau susunan tulang selain sebagai alat gerak manusia, rangka berfungsi sebagai 1. Pembentuk tubuh, 2. Penegak tubuh, 3. Tempat melekatnya otot, 4. Tempat proses pembentukan sel darah merah, 5. Tempat pembentukan sel darah putih, dan 6. Sebagai pelindung organ-organ penting tubuh. Berikutnya, rangka penyusun tubuh manusia. Rangka penyusun tubuh manusia ada 3. 1. Rangka kepala, 2. Rangka badan, 3. Rangka anggota gerak. Nah, yang pertama, rangka kepala. Dilihat pada video, itu adalah rangka kepala manusia. Nah, coba diperhatikan. Nomor 1, itu namanya tulang dahi. Yang ditunjukkan nomor 2 adalah tulang pelipis. Nomor 3, tulang pipi. Nomor 4, tulang rahang bawah. Nomor 5, tulang pipi. Nomor 6, tulang rahang atas. Nomor 7, tulang rongga telinga. Nomor 8, tulang tengkorak. Nomor 9, tulang baji. Nomor 10, tulang ubun-ubun. Nomor 11, tulang air mata. Dan nomor 12 adalah tulang hidung. Itu adalah bagian-bagian dari rangka kepala manusia. 2. Rangka badan. Coba diperhatikan gambar pada video. Itu adalah gambar rangka badan manusia. Rangka badan manusia ada bagian-bagiannya, seperti yang ditunjukkan oleh nomor 1, disebut tulang dada. Yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah tulang rusuk. Nomor 3 adalah tulang belakang. Dan yang terakhir nomor 4 adalah tulang panggul. Ketiga, rangka anggota gerak. Dapat dilihat pada gambar, itu adalah gambar tulang anggota gerak
tubuh manusia. Gambar yang sebelah kiri adalah tulang anggota gerak atas. Anggota gerak atas disebut sebagai tangan. Nah, pada anggota gerak atas ada bagian-bagiannya. Ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian yang sebelah kanan adalah gambar tulang anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah itu disebut kaki. Nah, pada tulang anggota gerak bawah ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Coba diamati. Kemudian berikutnya adalah bentuk tulang. Bentuk-bentuk tulang dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Pipih, 2. Pipa, 3. Pendek, 4. Tidak beraturan. Nah, yang pertama adalah tulang pipih. Coba dilihat pada gambar yang ada tulisan tulang pipih. Itu adalah contoh bentuk tulang pipih. Nah, tulang pipih itu misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Jadi, bentuk dari tulang telapak tangan dan tulang rusuk adalah berbentuk pipih. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang kedua, tulang pipa. Dilihat pada gambar yang ada tulisan pipa, itu adalah bentuk dari tulang pipa. Tulang pipa misalnya adalah tulang paha dan tulang lengan. Kemudian yang ketiga, tulang pendek. Bisa dilihat, itu namanya tulang pendek. Dilihat pada gambar. Contohnya, tulang pendek adalah tulang belakang. Kemudian yang keempat, tulang tidak beraturan. Nah, itu contoh gambar tulang tidak beraturan. Berikutnya adalah persendian tulang. Sendi adalah penghubung antara suatu tulang dengan tulang lain. Sendi dikelompokkan menjadi 6, yaitu 1. Sendi pelana. Sendi pelana bergerak ke 2 arah. Jadi cara bergeraknya hanya 2 arah. Contohnya, sendi antara telapak tangan dan ibu jari. Yang kedua, sendi peluru. Sendi peluru bergerak ke segala arah. Jadi sendi ini bisa digerakkan ke berbagai arah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, berputar. Nah, contoh sendi ini adalah pada pangkal lengan dan pangkal paha. Jadi lengan kamu kan bisa digerakkan ke segala arah, ya ke depan, ke belakang. Pangkal paha juga bisa digerakkan ke segala arah. Kemudian yang ketiga adalah sendi engsel. Sendi engsel hanya bergerak ke satu arah. Jadi bergeraknya hanya satu arah. Ya, contohnya sendi ruas jari tangan, sendi siku, dan sendi lutut. Yang keempat, sendi kaku. Gerakannya sangat terbatas. Contohnya ada pada sendi antara ruas tulang belakang. Nah, adanya di punggung. Kemudian yang kelima, sendi geser. Posisi ujung tulang yang satu mengumpul dengan ujung tulang yang lain. Contohnya adalah sendi pada tulang hasta dan pengupil. Yang keenam, sendi putar. Sendi putar, tulang yang satu menjadi poros bagi tulang yang lain saat berputar.
Jadi poros itu jadi ini tengahnya. Jadi di antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Contohnya antara tulang leher dengan tulang tengkorak. Ya, di antara tulang leher dan tulang tengkorak ada sendi putar, sehingga kita dapat menggerakkan leher dengan berputar. Berikut ini adalah contoh dari sendi-sendi. Ada sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi putar. Diperhatikan dengan baik-baik. Berikutnya adalah otot. Otot adalah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang supaya dapat bergerak. Berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3. 1. Otot polos. Otot polos adalah jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondong, bagian ujungnya meruncing. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Misalnya, gerakan lambung menghancurkan makanan. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang terletak pada dinding jantung, bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Otot jantung mampu menggerakkan jantung tanpa kita kendalikan. Tentunya ini ada pada jantung. Kemudian yang ketiga, otot lurik. Otot lurik atau otot rangka biasanya melekat pada rangka tubuh. Disebut lurik karena jika dilihat memakai mikroskop, akan tampak terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Otot lurik mampu menggerakkan anggota tubuh sesuai keinginan kita. Misalnya, menggerakkan tangan, kaki, dan leher. Nah, berikut adalah gambar dari otot. Yang pertama, otot polos. Dilihat gambarnya. Itu adalah gambar dari otot polos. Kemudian, gambar otot lurik. Otot lurik bentuknya lurus. Kemudian yang ketiga adalah otot jantung. Itu dilihat gambar dari otot jantung. Fungsi-fungsi otot. 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas nutrisi dan oksigen. Oksigen sama dengan O2. Kemudian berikutnya, sifat-sifat otot. 1. Kontraktilitas. Bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas atau bisa memanjang ketika relaksasi. Ketiga, elastisitas atau bisa kembali ke ukuran semula. Sekian pembelajaran materi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.